Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Dimensi Partisi pada Graf. Saya Alicia Ulfiolanda sebagai pemateri pertama. Materi yang pertama ialah pendahuluan. Teori graf merupakan bagian dari matematika diskrit yang digunakan untuk merepresentasikan suatu objek dan hubungan objek-objek tersebut. Penelitian tentang graf sangat menarik karena memiliki banyak terapan, seperti pewarnaan, pelabelan, bilangan kromatik, dimensi metrik, dan dimensi partisi. Contoh penerapan dari dimensi partisi ini yaitu navigasi robot. Pada navigasi robot bergerak dari satu lokasi ke titik lain berdasarkan kode yang telah diperoleh dan diterjemahkan. Dimensi partisi pertama kali diperkenalkan oleh Chartrand pada tahun 1998. Dimensi partisi diperoleh dengan cara mengelompokkan semua simpul pada graf G ke dalam sejumlah kelas partisi. Selanjutnya menentukan jarak seluruh simpul terhadap setiap kelas partisi untuk mendapatkan representasi. Representasi memiliki vektor koordinat berbeda dan memiliki jumlah kardinalitas minimum, merupakan dimensi partisi dari graf G. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Berikut ini ada beberapa macam graf yang akan dibahas, yaitu graf lintasan, graf lengkap, graf sisir, graf garis, dan graf kuadrat. Yang pertama ada graf lintasan. Graf lintasan adalah graf sederhana yang kedua simpul ujungnya berderajat 1, sedangkan simpul yang lain berderajat 2. Graf lintasan dinotasikan dengan Pn. Adapun contoh dari graf lintasan terdapat pada gambar berikut. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Neti Wahyuni. Baik, di sini saya Neti Wahyuni akan membahas tentang graf lengkap. Graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap simpulnya memiliki sisi yang terhubung ke sisi lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n-1/2. Adapun contoh gambar dari graf lengkap sebagai berikut. Graf sisir, misalkan Pn menjadi graf lintasan dengan n simpul. Graf sisir CBNN didefinisikan sebagai Vn operasi corona K1 yang memiliki 2n simpul dengan 2n-1 sisi. Adapun contoh dari graf sisir terdapat pada gambar berikut ini. Graf garis, misal graf G dengan himpunan simpul pada graf G dan himpunan sisi pada graf G. Graf garis atau line graph pada graf G adalah graf dengan graf garis dan himpunan sisi pada graf G sama dengan himpunan sisi pada graf G dan simpul pada graf G akan bertetangga jika dan hanya jika sisi-sisi yang bersesuaian terhubung di G. Adapun contoh graf garis dari graf sisir terdapat pada gambar berikut ini. Graf kuadrat, kuadrat G dari graf G yang diperoleh dari graf G dengan menambahkan sisi baru di antara setiap dua simpul yang memiliki jarak 2 dalam graf G. Adapun contoh graf kuadrat dari graf sisir terdapat pada gambar berikut ini. Baiklah, saya Sri Wahyuni akan melanjutkan materi. Definisi 1. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tak kosong A1, A2 sampai AN dari A sedemikian sehingga A1 gabungan A2 gabungan sampai AN sama dengan A dan himpunan bagian AI saling lepas, yaitu AI irisan AJ sama dengan bukan 0 untuk I bukan sama dengan J.
Definisi 2. Misalkan G adalah suatu graf terhubung dengan himpunan simpul VG yang dipartisi menjadi beberapa partisi. Misal S1, S2 sampai dengan SK. Notasikan Pi sebagai suatu himpunan terurut dari K partisi. Tulis Pi S1, S2 sampai dengan SK. Misalkan terdapat suatu simpul V di G, maka representasi V terhadap Pi didefinisikan sebagai jarak dari Pi ke tiap-tiap partisi di Pi. Ditulis R V terhadap Pi, dV, S1, dV, S2 sampai dengan dV, SK. Selanjutnya, R V terhadap Pi disebut sebagai vektor penyajian. Misalkan diberikan suatu graf lengkap K4 pada gambar 2, selanjutnya akan ditentukan dimensi partisi dari graf K4 tersebut. Berdasarkan gambar di atas, graf K4 akan dipartisi menjadi 4 bagian. Pilih Pi S1, S2, S3, S4 dengan S1, V1, S2, V2, S3, V3, dan S4, V4. Oleh karena itu, diperoleh representasi setiap simpul terhadap Pi pada graf K yaitu R V1 terhadap Pi 0, 1, 1, 1, R V2 terhadap Pi 1, 0, 1, 1, R V3 terhadap Pi 1, 1, 0, 1, R V4 terhadap Pi 1, 1, 1, 0. Oleh karena representasi setiap simpul terhadap Pi S1, S2, S3, dan S4 memiliki vektor koordinat yang berbeda, maka Pi merupakan partisi pembeda dari semua simpul di K4. Selanjutnya, Pi S1, S2, S3, dan S4 memiliki jumlah anggota minimum yaitu 4. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada K4 sama dengan 4. Selanjutnya, operasi graf. Operasi antara dua graf merupakan salah satu cara untuk memperoleh bentuk graf-graf baru. Terdapat berbagai jenis operasi dalam graf, misalnya operasi corona dan operasi Combs. Yang pertama, operasi corona. Harari dan Franz dalam Yero DKK 2011 mendefinisikan operasi corona dalam graf G dan graf H adalah sebagai graf yang diperoleh dengan mengambil sebuah duplikat dari graf G dengan order graf G duplikat dari graf H yaitu H dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Order graf G kemudian menghubungkan setiap simpul ke I dan G ke setiap simpul di H. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Harisudi. 2. Operasi kombinasi. Misalkan G dan H adalah graf terhubung dan O adalah simpul di H. Operasi kombinasi dari graf G dan graf H dinotasikan dengan G. Operator kombinasi H adalah graf yang diperoleh dengan mengambil satu duplikat G dan mutlak G, duplikat dari H, dan melekatkan simpul U dari masing-masing graf H, duplikat ke I pada simpul ke I dan graf G. Saputro dan kawan-kawan tahun 2013. Contoh soal. Misal, terdapat graf gir G4 dengan V dalam kurung G4. Anggota himpunannya adalah C, V0, V1, V2, V3. Akan ditunjukkan bahwa pada G4 sama dengan 3. Misal Pi, anggota himpunannya adalah S1, S2, S3. Dengan S1, anggota himpunannya adalah C dan V0, sedangkan S2 anggota himpunannya adalah V1 dan S3 anggota himpunannya adalah V2 dan V3. Ambil C anggota himpunan S1. Maka representasi titik C terhadap Pi adalah R C bagian dari V R C Pi sama dengan D dalam kurung C S1 D dalam kurung C S2 dan D dalam kurung C S3
adalah 0, 2, dan 1. Selanjutnya, ambil titik V0 anggota himpunan S1 untuk R F0 Pi sama dengan 0, 1, dan 1. Dengan cara yang sama diperoleh R V1 Pi sama dengan 1, 0, 1. R V2 Pi sama dengan 1, 1, 0. R V3 Pi sama dengan 1, 2, 0. Dapat dilihat bahwa karena sembarang titik V di G4 mempunyai representasi R V Pi yang berbeda, maka pada G4 adalah V sama dengan Pi sama dengan 3. Kesimpulan. Dimensi partisi pada graf sisir, graf garis, dan graf kuadrat dari graf sisir dapat ditentukan dengan cara mengelompokkan semua simpul pada masing-masing graf ke dalam sejumlah kelas partisi. Selanjutnya, menentukan jarak setiap simpul terhadap setiap kelas partisi untuk mendapatkan representasi. Jika setiap simpul memiliki representasi yang berbeda, terhadap Pi merupakan partisi pembeda. Kemudian, kardinalitas minimum dari banyaknya partisi disebut dimensi partisi. Cara-cara memperoleh bentuk-bentuk graf baru terdapat beberapa cara atau operasi, yaitu operasi corona dan operasi kombinasi. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan atau penggunaan dimensi-dimensi pada graf dapat ditemukan pada navigasi robot dengan cara memasukkan kode-kode yang sudah ditranslate sehingga robot tersebut dapat berjalan sesuai kode yang telah dibuat dan ditranslate itu. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.